Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan menjawab doa kita, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan memberikan kita kelegaan, memberikan kita suatu harapan. Tapi tiba-tiba setelah kita sudah tahu itu, tiba-tiba harapan itu sepertinya hilang, sepertinya terkendala, sepertinya tidak jadi. Saudara yang terkasih, kita melihat sepertinya tidak ada lagi harapan. Tetapi percayalah, ketika tidak ada lagi harapan seperti yang Anda pikirkan, sebenarnya jauh yang Anda pikirkan Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang di channel Helman Jai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya. Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kesempatan ini, dalam minggu ini, dalam hari ini ada dalam hadiratnya Tuhan, ada dalam penjagaannya Tuhan, dan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan dari beberapa hari yang lalu dan sampai saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Saudara-saudara, dari kitab ini kita akan belajar bersama-sama nanti bagaimana kehidupan dua orang yang mempunyai iman yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, dari teks ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman dalam penantian. Nah, kita perlu tanyakan, apa itu iman dalam penantian? Nah, iman dalam penantian adalah penantian yang diikutsertakan dengan iman, penantian yang penuh dengan iman. Itu yang dimaksudkan dengan iman dalam penantian. Nah, saudara-saudara, dari kitab ini dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, saudara-saudara, dalam pokok ini terdapat dua kisah tentang dua orang yang luar biasa mempertunjukkan imannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kedua orang ini mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi mempunyai pergumulan yang sama, saudara-saudara yang terkasih. Nah, Yairus adalah seorang tokoh ataupun seorang kepala rumah ibadat, yang dimana seorang kepala rumah ibadat ini adalah seorang yang terkenal, seorang rohaniawan, dan yang terpandang, yang punya status sosial yang bagus, sangat-sangat bagus di antara orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun ada juga orang yang mempunyai iman yang disebutkan dalam Alkitab ini, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi dia mempunyai pergumulan yang sama, yaitu saudara, dia sedang sakit. Lalu latar belakangnya dia hanya seorang masyarakat biasa, tetapi dia mempunyai iman yang saudara yang terkasih. Nah, dalam kisah ini saudara, kita lebih fokus tentang tokoh Yairus atau iman Yairus. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas tentang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Kita akan membahas nanti di video berikutnya. Nah, pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang Yairus. Saudara-saudara, bagaimana kondisi anak Yairus? Kondisi anak Yairus sedang sakit parah, saudara, dan kita bisa simpulkan bahwa di dalam ayat ini hampir mati. Artinya kondisi anak Yairus itu sedang kritis. Saudara-saudara, ini bagi saya bukanlah sekedar penyakit biasa, saudara-saudara, ataupun bukan sekedar kondisi biasa, tetapi kondisi yang benar-benar genting, saudara-saudara yang terkasih. Kondisi yang dimana ada sesuatu keterpaksaan dan sesuatu kondisi yang benar-benar, saudara-saudara, sangat-sangat membuat kita cemas, saudara-saudara. Ketika Yairus mengambil keputusan, saudara-saudara, untuk menemui Yesus, untuk meminta pertolongan kepada Yesus, tentu yang menjadi kendala pada waktu itu yaitu transportasi dan komunikasi. Beda pada waktu itu, saudara, dan pada waktu ini. Mungkin pada waktu ini kita bisa telepon dengan cepat, bisa tersampaikan informasi. Sementara pada waktu itu tidak ada alat komunikasi secanggih sekarang ini. Mungkin alat transportasi seperti kuda aja ya, saudara yang terkasih. Tetapi mungkin dia berjalan berjam-jam untuk menemui Yesus. Lihat, saudara yang terkasih, Yairus mengambil semua risiko itu. Ketika dia mau berjumpa dengan Yesus dan meninggalkan anaknya yang sedang kritis, saudara yang terkasih, ini adalah suatu kondisi ataupun keputusan yang sangat luar biasa diambil oleh Yairus. Bisa saja, saudara, ketika dia mengambil keputusan itu, lalu bisa saja apa yang dia inginkan itu bisa tidak tercapai ataupun tidak terwujud. Tetapi kita lihat, saudara, Yairus mengambil semua risiko itu. Mengapa saya bilang Yairus mengambil semua risiko itu? Kita lihat, dia mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Mungkin dia dalam perjalanannya memakai beberapa waktu untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika dia sudah berjalan beberapa lama, saudara, dia menghadapi kendala lagi. Dia menerobos banyak orang, karena pada waktu itu orang sedang mengerumuni Yesus, karena Yesus sedang didengarkan oleh orang banyak. Jadi saudara, Jairus mengambil tekad dan menerobos, saudara yang terkasih, untuk berjumpa dengan Yesus. Ini adalah suatu keputusan yang luar biasa, dan tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Jairus, saudara. Ini yang sangat luar biasa. Lalu ketika dia sudah menerobos, saudara, apa yang dilakukan oleh Jairus sehingga dia memperoleh mukjizat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu yang perlu kita tanyakan, bagaimana Jairus memperoleh mukjizat yang terbaik. Ketika Jairus datang, saudara, diceritakan dalam Alkitab ini, dia melihat Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, saudara terkasih, dia tidak berdiam diri. Tetapi ketika dia melihat, dia melanjutkan lagi, dia datang ke hadapan Yesus sambil tersungkur. Lalu saudara, dia melanjutkan lagi dengan memohon, meminta pertolongan dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat, ini adalah suatu tindakan yang secara sistematis, saudara yang terkasih, yang secara sistematis dia datang kepada Tuhan. Seringkali orang-orang percaya dia sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak sistematis, tidak secara terus-menerus mencari hadiratnya Tuhan. Tetapi Jairus beda, saudara yang terkasih. Ketika dia sudah melihat Tuhan Yesus, dia datang lebih dalam kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Inilah suatu tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Jairus. Nah, setelah yang terkasih, setelah itu, saudara, apalagi yang dilakukan oleh Jairus? Kita melihat setelah Jairus meminta pertolongan kepada Tuhan, Yesus menjawab kepadanya, dan Yesus mengikut dan mengajak Jairus untuk pergi ke rumah Jairus. Nah, ini saudara yang terkasih adalah suatu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Jairus, dan suatu jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Jairus telah menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi suatu tekanan yang dia hadapi, saudara yang terkasih. Lihat, saudara, Yesus ikut berserta dengan Jairus ke rumah Jairus untuk melihat anaknya yang sedang sakit kritis. Tetapi saudara yang terkasih, kalau kita melihat setelah di dalam perjalanan, belum sampai ke rumah Jairus, mungkin di tengah-tengah perjalanan ada suatu kondisi yang genting, saudara yang terkasih. Ada perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun tiba-tiba menghalangi, saudara yang terkasih. Kalau kita lihat dari awal, Jairus sedang gentingnya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan sedang memberikan jawaban kepada Jairus. Tiba-tiba ada sesuatu halangan, seperti halangan, saudara yang terkasih. Ada perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Dia memohon kepada Tuhan. Lalu setelah semua peristiwa itu berjalan, saudara yang terkasih, pada ayat selanjutnya, ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Nah, saudara terkasih, kita melihat di sini, ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu gambaran jawaban yang diberikan kepada Jairus, tiba-tiba halangan terjadi, saudara yang terkasih. Pada kesempatan itu, mungkin saja dan bisa saja sebenarnya, saudara yang terkasih, Jairus menyalahkan perempuan yang sakit pendarahan itu, "Gara-gara kamu anakku mati, gara-gara kamu anakku meninggal." Saudara yang terkasih, tetapi lihat apa tindakan Jairus. Apa tindakan Jairus? Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara yang terkasih. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita baca di teks selanjutnya, saudara, Jairus tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi lihat jawaban Yesus ketika orang memberitahukan hal itu kepada Jairus. Di ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara yang terkasih, inilah suatu ucapan yang diberikan Yesus kepada Jairus supaya Jairus tetap kuat di dalam mengikuti Tuhan. Nah, seringkali, saudara, dalam doa-doa kita mungkin Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita, dan
Sepertinya Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan menjawab doa kita, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan memberikan kita kelegaan, memberikan kita suatu harapan. Tapi tiba-tiba setelah kita sudah tahu itu, tiba-tiba harapan itu sepertinya hilang, sepertinya terkendala, sepertinya tidak jadi, saudara yang terkasih. Kita melihat sepertinya tidak ada lagi harapan. Tetapi percayalah, ketika tidak ada lagi harapan seperti yang Anda pikirkan, sebenarnya jauh yang Anda pikirkan, Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara yang terkasih. Lihat Yairus, saudara yang terkasih. Ketika dia sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan mau menjawab, Tuhan menjawab. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, saudara yang terkasih, mereka menghadapi kendala. Ini adalah ujian iman, saudara yang terkasih. Sebenarnya dia bisa saja marah kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, tetapi lihat, dia tidak marah. Malah Tuhan juga memberikan penguatan iman kepada Yairus, saudara yang terkasih. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini, saudara yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari untuk memiliki iman dalam penantian? Haleluya. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Yang pertama, ketika kita mempunyai sesuatu harapan, kita mempunyai sesuatu impian untuk mengikut Tuhan, pertama-tama ketika kita mempunyai pergumulan, usahakan seruan kita berbeda. Nah, kalau kita melihat Yairus, seruannya berbeda, saudara yang terkasih. Apa kira-kira yang membuat seruan Yairus berbeda? Pada kisah itu ada banyak orang yang sedang mengerumuni Yesus, mungkin sedang mendengarkan Yesus. Tetapi lihat, saudara terkasih, mereka semua meminta pertolongan, tetapi Yairuslah yang didengarkan oleh Tuhan. Kira-kira pertanyaan saya, apa yang membuat seruan Yairus berbeda dengan orang-orang yang sedang mengerumuni Yesus pada saat itu? Yang membuat Yairus berbeda atau seruan Yairus berbeda, yaitu seruan dengan iman. Haleluya. Ini yang perlu kita harus belajar, saudara yang terkasih. Yang membedakan seruan Yairus ialah seruan yang disertakan dengan iman. Haleluya. Lalu, saudara yang terkasih, apalagi yang kita perlu pelajari supaya kita dapat memperoleh iman di dalam penantian, saudara yang terkasih, atau mujizat yang disediakan Tuhan. Kita lihat dari kisah ini, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Yairus berani mengambil risiko. Di tengah-tengah krisis anaknya, ataupun di dalam kondisi krisis, dia berani mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berani mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Bukan kepada tabib yang lain, tetapi kepada Yesus. Dia mempunyai sasaran yang tepat. Nah, saudara terkasih, dua hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, ialah kita berani mengambil risiko. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mari miliki seruan yang berbeda. Kisah ini mengingatkan kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki iman yang benar-benar percaya, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam kisah ini, saudara, mari kita lebih lagi mencari kehadirat Tuhan, mencari lawatan Tuhan, dan mencari pertolongan Tuhan. Demikian saja renungan singkat pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan nantikan video selanjutnya tentang penyakit perempuan yang sudah 12 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Salam.